Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Saat virus corona COVID-19 mulai mewabah hebat dan tak ada satupun orang yang dapat memastikan kapan berakhirnya COVID Corona ini. Dan ini adalah level dunia. Banyak argumen yang nyinyir pada agama, dan agama selalu disebut-sebut gagap memahami pandemi global ini. Saya paham barangkali tema yang saya angkat siang ini dalam khutbah saya sudah menjadi tema yang viral dan bahkan tidak sekedar didengar, tidak sekedar dilihat, tetapi dirasakan oleh penduduk bumi di seluruh dunia. Tetapi jika itu dipandang kurang menarik, bahkan tidak menarik dalam topik saya khutbah ini, banyak orang yang mengupas masalah COVID-19. Banyak orang yang mengupas tentang wabah corona. Tak apalah, apapun penilaian mereka, apapun anggapan mereka, saya ingin mengupas dalam perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Yang mungkin saja virus yang satu ini dianggap sebagai wabah, hingga saat ini belum ditemukan vaksinasinya di level dunia. Bahkan para pakar medis, para tenaga kesehatan, mereka sedang meneliti tentang bagaimana vaksinasi ini. Banyak pandangan-pandangan tentang virus. Kenapa disebut virus atau COVID-19? Karena ada satu urutan sampai ke 19 saat ini. Di satu sisi memberikan ketakutan banyak orang secara psikologis. Di satu sisi orang lain menganggap enteng dan tidak ada persoalan.
Saya yakin apa yang mereka katakan kadang tidak sama dengan apa yang ada pada hati mereka. Dan terkadang apa yang mereka katakan itu sama sesuai dengan apa yang ada dalam hati mereka yang berkata tentang COVID misalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, persoalan wabah virus yang tidak tampak di mata manusia, secara psikologis tadi saya katakan manusia bersama-sama mereka ada yang sangat ketakutan luar biasa. Ada yang bilang mereka takut mati. Ada yang bilang jika saatnya kematian itu tiba tanpa ditakuti, pasti kematian itu juga akan menjemput kita. Benar. Orang tidak takut mati karena kita beriman, bukan berarti kematian itu kita takuti, tetapi persoalan preventif adalah sangat penting. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya ingin melihat satu perspektif tentang Ramadan, puasa ini di bulan suci ini adalah kita jadikan momentum kejujuran menjadikan salah satu yang justru kejujuran seseorang ini akan terkupas. Karena apa? Di dalam Ramadan ini menjadi bukti untuk menangkap argumen, untuk menangkal argumen-argumen miring. Karena pesan kejujuran di balik ajaran puasa di bulan suci adalah menjadi bukti bahwa kontribusi agama sangat signifikan bagi upaya penangkalan dan penebaran virus corona. Penularan virus bagi siapapun termasuk dokter sekalipun dan tenaga medis yang lain, padahal ia sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri PAD, sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri APD kalau biasa kita sebut di situ, tetap saja tertular virus pandemik yang sangat global ini. Meninggalnya salah satu dokter Indrawan Jangu adalah seorang dokter di rumah sakit Suwandi Surabaya. Ia berawal dari seorang pasien yang tidak jujur. Ketika ditanya riwayat tentang perjalanan dan penyakit, dia mengatakan, "Saya dok, sakit ini adalah flu, pilek, panas dan lain sebagainya." Berawal ketidakjujuran dia, padahal dia adalah punya riwayat perjalanan yang jauh ke sana kemari, akhirnya menjadikan satu virus dan mematikan satu dokter. Akibatnya 15 dokter harus dikarantina. Ini adalah satu bukti kenyataan yang ada kita baca di media. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya ambil satu hadis qudsi yang dikatakan Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amalin ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi." Saya ambil satu hadis qudsi ini adalah semua pahala ibadah dikerjakan oleh manusia untuk dirinya. Kullu amalin ibni Adam lahu illa siyam, untuk dirinya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya di dalam puasa itu adalah khusus ibadah antara manusia dengan Allah. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui tentang ukuran kejujuran itu adalah dirinya sendiri dan Allah yang Maha Tahu. Allah mengatakan di dalam hadis qudsinya, "Akulah yang akan mengganjarinya kepada mereka." Orang berkata jujur yang
sebenarnya itu yang tahu hanya dirinya dan Allah. Manusia yang lain tidak mengetahui. Apapun yang dia katakan tidak sesuai dengan hati yang paling dalam. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, redaksi hadis qudsi ini berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah sholat manusia tahu, ibadah haji mereka tahu, mengeluarkan zakat mal, zakat fitrah mereka tahu. Puasa sekalipun mereka mengatakan puasa, tidak ada yang tahu ketika manusia itu tidak jujur. Karena secara indikasi manusia itu puasa, seseorang itu puasa adalah kelihatan lemes badannya. Tetapi belum tentu kelemesan badan itu adalah dia benar-benar puasa. Karena puasa ini adalah membentuk karakter manusia untuk bersifat jujur. Dan kejujuran ini akan melahirkan kesadaran di dalam hidup dan kehidupan manusia. Orang itu jujur akan melahirkan kesadaran. Dan kesadaran itu ada, maka akibatnya adalah melahirkan kedisiplinan. Dan kedisiplinan itu adalah membuat manusia menjadi berhasil dan sukses dalam segala bidang. Pandemi COVID tidak mungkin bisa diatasi tanpa masyarakat, penduduk dunia, negara, dimanapun berada, jika mereka tidak jujur. Dan kejujuran menghasilkan kedisiplinan, kedisiplinan menghasilkan kesadaran, maka ini adalah salah satu kunci. Walaupun aparatur negara yang sudah ditegakkan, yang sudah di kesibukan yang demikian rupa luar biasa, bahkan 1 kali 24 jam mereka sangat preventif untuk mengurangi pandemi COVID. Dan sekarang ini yang terbesar di Indonesia, tercatat Jawa Timur yang paling besar prosentasinya dibanding dengan pulau-pulau yang lain atau wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Sementara jawabannya adalah kesadaran tidak menghasilkan sebuah kejujuran. Dan puasa ini adalah membentuk kejujuran seseorang dan menghasilkan tentang kesadaran, dan disitulah ada kedisiplinan dan hasilnya bisa diraih oleh setiap manusia. Hasilnya itu adalah kesuksesan dan keberhasilan. Semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang berhasil di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan tidak lama Allah akan mengangkat wabah penyakit yang ada di dunia yang tidak tampak ini, dan segera Allah akan mengangkatnya. Dan itu sudah termasuk janji Allah di dalam Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul basir.